Itu. Ada yang lain. Halo Bung Gila. Tuh. Explore. Just explain dah. Dah. Oke.
semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak saudaraku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawarsa, ku cinta. Saudara-saudari katakan sambil angkat tangan kamu, kaulah dan sahabatku, kau terindah, terindah, termanis segenap hatimu katakan ku sembah,
Cek. Cek. Shalom Bapak Ibu. Kiranya kita di tengah situasi luar biasa ini kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan meskipun dengan cara yang berbeda. Mari persiapkan hati kita pada hari ini, biarlah kita dapat memuji dan menyembah. Mari kita persiapkan hati kita saat siang hari ini, biarlah kita memuji dan menyembah nama Tuhan, sebab Tuhan yang layak kita sembah. Tuhan mulia mengatasi Kita mari kita dalam nama Tuhan itu kami mengucap syukur dan terima kasih terima kasih Bapak. Bukti ibadah ini Tuhan dalam nama
Haleluya. Haleluya.
Saya mohon nanti Mas Puryadi berdoa untuk memulai ibadah pada saat siang. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini karena anugerah-Mu Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Walaupun situasi seperti ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah di tempat ibadah kami di gereja Tuhan. Biarpun kami beribadah di tempat kelompok masing-masing Tuhan. Ini juga suatu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ibadah siang hari ini menjadi berkat bagi yang atau yang ikut ibadah di dalam setiap kelompok masing-masing Tuhan. Sehingga kami tidak akan ketinggalan berkat yang dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti. Biarlah Engkau urapi kami semua. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga Tuhan, kami sebentar lagi ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita masih bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan meskipun di situasi yang sulit, tempat yang berbeda, tetapi percaya Tuhan kita Yesus baik. Amin. Mari kita syukur dalam segala kita sebab Tuhan dalam hanya bagi Tuhan.
Amin. Ya, tetap bersorak-sorai, tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan, di situasi apapun kita tetap mengucap syukur. Mari kita pujikan ini sekali lagi dengan semangat dan kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, supaya kita dapat kuatkan di tengah situasi yang seperti ini dengan firman Tuhan. Kita semua mempersiapkan hati kita akan puji satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya.
Pada silih selama mau cintai silih berkata mau cinta silih cinta ini aku akan layakkan kamu rencana. Nanti saya mau Mbak Narimo berdoa untuk firman Tuhan. Mohon Mbak Narimo berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga Tuhan atas segala lawatan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan izinkan kami bersama-sama anak-anak Bumi dan jemaat-Mu, walaupun di kelompok per kelompok Tuhan, tetapi tidak mengurangi ketertiban kami untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan kami merindukan saat ini Tuhan, firman-Mu Tuhan yang mau kami terima bersama-sama, dan firman-Mu Tuhan akan menjadikan rema bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan bisa melakukan segala hal apa yang Tuhan rencanakan. Oleh karena itu Tuhan, semua kami serahkan dalam kami. Lebih-lebih Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, berarti dengan Roh-Mu yang hidup, sehingga apa yang disampaikan ini hanya untuk Tuhan yang berbicara, untuk Tuhan yang penuh di tengah-tengah kami, sehingga kami melakukan segala yang juga sesuai dengan rencana dan berkati. Tetapi Tuhan hamba-Mu dari Roh-Mu yang hidup juga menyampaikan kebenaran dan menunjukkan kehukumnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
salam semuanya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyapa kepada kelompok-kelompok yang siang hari ini kita bersama-sama ibadah online. Halo, salam kelompok 1. Halo, salam kelompok 2. Halo, salam kelompok 4. Salam. Halo, salam kelompok 5. Halo, salam kelompok 6. Puji Tuhan, salam kelompok 7. Wah, ramai sekali kelompok 7. Yang belum kita sebut kelompok mana? Kelompok 3 nggak ada ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak saat siang hari ini. Meskipun saat ini kita ibadah dengan cara yang online, semoga tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya kasih tema atau judul lewat ibadah online kita siang hari ini, jangan takut. Ya, jangan takut. Mari kita akan baca ayatnya. Puji Tuhan, di dalam 1 Samuel. Ya, 1 Samuel 17 ayat 1 hingga ayat yang keempat, disambung ayat yang 11. Di sini dikatakan Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orangnya Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang-orang Filistin berdiri di bukit di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Lalu kita sambung ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan saat ini. Suatu saat terjadi kejadian yang sangat memilukan antara orang Israel dan orang Filistin. Orang Israel dipimpin oleh Raja Saul dan orang Filistin dipimpin oleh Goliat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mereka mau berperang, tidak ada solusi yang tepat. Jadi mereka hanya saling menunggu, dan saling menunggu. Karena apa? Karena orang Israel selalu hidup dalam ketakutan setelah melihat orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal, yang kurang lebihnya 3 meter. Ya, siapa yang takut menghadapi orang yang tingginya 3 meter, bahkan perawakannya besar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu,
kategori wajar jikalau orang Israel pada waktu itu akan ketakutan. Ya, ketakutan menghadapi peperangan karena Goliat. Aplikasinya di dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa saat ini bukan hanya mungkin dari pihak orang-orang percaya, tetapi khususnya kepada mereka yang di luar sana. Mereka ketakutan menghadapi kondisi zaman sekarang. Kalau zaman dahulu yang dihadapi Goliat, ya, orang Israel takut menghadapi Goliat. Karena secara manusia tidak mungkin ia mengalahkan Goliat. Karena orang yang bisa diandalkan, mungkin 1 lawan 1000 menang yang 1, makanya orang Israel ketakutan. Tetapi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menghadapi masa-masa yang seperti ini jangan takut. Ya, karena apa? Ketakutan itu akan dapat menurunkan imun seseorang. Ya, apabila imunitas orang itu menjadi turun, akhirnya sangat drastis turunnya, akhirnya mudah sekali terserang dengan penyakit. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut. Alasannya apa? Ya, di dalam firman Tuhan mengatakan, Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13, Keluaran 14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikan Tuhan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini adalah motivasi bagi kita, Bapak Ibu. Ini adalah dorongan semangat untuk kita semua supaya kita jangan terlalu ketakutan menghadapi situasi kondisi saat ini. Jadi di dalam firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini jangan takut, yang artinya menghadapi kalau sekarang ini pandemi yang variannya terus berlain-lain. Awalnya kalau nggak salah varian Alpha, yang kedua varian Nupo, yang ketiga varian apa saya lupa, yang keempat ini varian Delta. Menurut kata orang bahwa varian Delta ini menularnya sangat cepat dan sangat cepat. Ya, sangat membunuh, tetapi jangan takut. Firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam ketakutan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kemenangan. Ya, kemenangan di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan ayat tadi mengatakan, jangan kamu takut menghadapi bangsa Mesir pada waktu itu. Tetapi saat ini aplikasinya, jangan takut menghadapi situasi dunia yang seperti ini. Sekali lagi, ketakutan akan menurunkan imunitas seseorang. Oleh sebab itu, berjalanlah Bapak Ibu dengan iman, dengan anak Tuhan yang gagah, ya, dan jangan takut menghadapi apapun juga. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, mari kita belajar berserah diri kepada Tuhan, karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, kita adalah miliknya Tuhan, hidup kita adalah miliknya Tuhan, bahkan dari ujung rambut hingga ujung kuku kita ini adalah miliknya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tak selai rambut kita ini jatuh tanpa seizin Tuhan. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam kontrolnya Tuhan, di dalam pengawasannya Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita harus takut?
Jangan takut, Bapak Ibu ya. Jangan takut, bersikaplah sebagai laki-laki yang gagah, bersikaplah sebagai perempuan yang hebat, bersikaplah sebagai jemaat-jemaat yang tangguh di hadapan Tuhan dan tidak ikut ya terhanyut dengan situasi zaman sekarang ini. Ya, tidak ikut ketakutan seperti orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan mengatakan Matius pasal yang ke-14. Saya baca. Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 25 hingga ayat 27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Allah kita itu hebat, Tuhan Yesus kita hebat. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa berjalan di atas air kecuali hanya Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah kata-kata Tuhan sendiri pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita memiliki sikap yang tenang. Ya, memiliki sikap yang tenang dan tidak takut untuk menghadapi apapun juga. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur meskipun saat ini kita ibadah online, tetapi Tuhan itu sangat baik dan saya percaya di setiap kelompok dan setiap kelompok Tuhan ada di situ. Tuhan ada di kelompok Soko, Tuhan ada di kelompok Koam, Tuhan ada di kelompok 7, Tuhan ada di kelompoknya Mbak Umi, Tuhan ada di kelompoknya Pak Sarman, Tuhan ada di kelompoknya Pak Harso, Tuhan ada di kelompoknya Pak Marno. Jadi Tuhan ada di situ dan percayalah bahwa firman Tuhan ini menghilangkan rasa ketakutan bagi orang-orang yang percaya dan yang menjadi miliknya Tuhan. Ini katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini adalah kata-kata Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Ini adalah firman yang diberikan kepada kita saat ini supaya kita tidak mengikuti alur dunia yang mereka ketakutan luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti kita tetap enjoy di dalam Tuhan. Dan kita tetap sukacita karena Tuhan. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. 2 Timotius pasal yang 1 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak memberikan kepada kita roh yang penakut. Khususnya takut menghadapi kondisi zaman sekarang ini. Yang merabaknya virus corona semakin merajalela seolah ingin membunuh dan membunuh nyawa manusia. Tetapi sesungguh-sungguhnya kita ini miliknya Tuhan. Roh tubuh jiwa kita ini miliknya Tuhan. Bahkan nyawa kita ini miliknya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita imani tiada satupun yang sanggup melepaskan roh atau nyawa kita dari raga kecuali hanya Tuhan Yesus sendiri. Jangan takut seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh yang penakut, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang semangat
Ya, semangat dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan saat ini, haleluya, memberikan dorongan semangat kepada kita, dan kita tidak ada seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan sampai di sini, dan kita akan masuk dalam perjamuan. Mari Bapak-bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darahnya Tuhan. Dan saya percaya, jikalau kita makan minum dengan iman, maka mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Untuk kelompok yang ada di gereja ini, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan perjamuan kudus ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan terlebih dahulu, berkati terlebih dahulu, mujizat terjadi pada waktu kami ambil bagian makan dan minum, sehingga kami tidak ada lagi roh ketakutan, tetapi Tuhan berikan kepada kami roh keberanian, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Layakkan kami melayani, layakkan para pelayan melayani Kau perjamuan kudus saat siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mulia, mulia.
atas semua yang atas semua sementara roti kita angkat. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jenengan yakin bahwa ini adalah tubuhnya Tuhan? Amin. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah dan pengorbanan-Mu Tuhan. Kau mati di atas salib gunung Golgota untuk menanggung segala dosa-dosa kami umat manusia, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah lambang dari darahnya Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan. Di atas kayu salib lambungnya ditumbak. Keluarlah air dan darah. Firman Tuhan mengatakan setetes darah Yesus menebus segala dosa. Kita umat manusia bahkan menyelamatkan kita semua orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dan. Apa Bapak Ibu yakin bahwa ini adalah darah Yesus? Haleluya. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami mengucapkan syukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Untuk kami umat manusia, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan roh jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meskipun situasi kondisi saat ini Tuhan sedang kurang baik, tetapi kami percaya Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tetapi Engkau memberikan kepada kami roh keberanian untuk tetap setia mempertahankan ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Gloria Ramana Sanda. Gloria Ramana Sanda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Gloria Ramana Sanda ya. Gloria Ramana Sanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Jemaat-jemaat yang Tuhan panggil pilih. Ya,
Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan semuanya lewat firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kelompok-kelompok, baik kelompok 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 yang sudah mengikuti ibadah Zoom saat siang hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Pengumuman dari saya, nanti saya serahkan pengumuman yang lain. Jadi pengumuman dari saya, setiap kelompok-kelompok nanti persembahannya dikumpulkan ya. Setelah dikumpulkan nanti ketua kelompoknya mengembalikan persembahan itu ke Pak Gembala atau ke gereja. Ya, jadi persembahan dikumpulkan, jadi ketua kelompoknya atau yang diutus nanti ke gereja menemui Pak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Gusti memberkati. Terus kelompok sini. Salam semua. Ya, salam kelompok-kelompok. Siang hari ini, mari kita sebelum kita akhiri, kita akan persembahan dulu. Ya, kita akan nyanyi satu pujian segala puji hanya bagi Tuhan dan persembahan kita jalankan. Sebelum kita akan dalam doa, kita akan berdoa bersama supaya bangsa ini dipulihkan Tuhan, supaya bangsa ini segera pulih dan keadaan yang demikian corona yang semakin hari semakin merajalela membuat bangsa ini dan bangsa normal seperti kala. Nanti saya mohon Ibu Sakti berdoa kepada Terima kasih Tuhan. Bapak kami ucap syukur Tuhan pada saat siang hari ini Bapak. Kami sudah, oh haleluya, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan, menerima firman-Mu Bapa. Sehingga Tuhan firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing anak-anak-Mu Bapa. Sehingga dalam kekuatan kami ini Tuhan, hanya firman-Mu, hanya Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan Tuhan dalam kondisi dalam, oh haleluya, keadaan dunia ini Tuhan. Yang oh haleluya melanda dalam kehidupan. Oh haleluya Yesus, sidang jemaat-Mu maupun negara dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Oh haleluya COVID-19, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu Bapa. Sehingga Tuhan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk oh haleluya memulihkan keadaan dunia ini Tuhan. Dan bangsa-Mu ini Yesus. Sehingga Tuhan oh haleluya tambah hari tambah oh haleluya
memberi Tuhan Yesus kesemangatan dalam hidupan sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu untuk mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak akan tinggal diam. Kuasa-Mu Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan berubah Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu campur tangan, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu haleluya menolong sidang jemaat-Mu dan umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur dan kami serahkan doa kami pada saat siang hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum diakhiri, bahwa untuk semua kegiatan diliburkan dulu. Kita akan kembali minggu dan nanti dengan ibadah yang mungkin masih sama juga. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semua. Terima kasih para kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi. Terima kasih dorongan semuanya. Kita tetap semangat dalam situasi apapun. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya. Online saat siang hari ini awal hingga akhirnya, dan kami percaya masing-masing kelompok diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin bahwa lewat ibadah perjamuan kudus pakai Zoom saat siang hari ini, Tuhan memberkati jemaatmu di tempat ini, tidak akan mematahkan semangat kami, tetapi kami akan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat-berkatnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkati jemaat semua, diberkati yang di kota, diberkati yang di desa, diberkati rumah tanggamu, diberkati adonanmu,
diberkati kambing domba lembu sapimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati bapakmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu keluar. Sekarang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa segala berkat rahmat anugerah, pertolongan cinta kasih Allah Bapa di dalam surga, kekuatan, penyertaan, perlindungan, pertolongan, kiranya melimpah atas kita semuanya. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan